Hai rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Marcelina Korisen. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang arti etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita masuk pada bagian pertama, yaitu arti etika. Terus yang kedua itu mengapa etika harus ada, bagaimana cara kita menggunakannya, terus LDK dan dokter yang kita lakukan. Jadi yang pertama yaitu arti etika. Nah, menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Secara umum, etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Nah, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu contoh etika. Jadi ada artinya, ada pun contohnya. Contohnya yang baik kita lakukan, yang kurang baik kita jangan lakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi contoh-contoh etika menjadi kebiasaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa di antaranya. Jadi di sini saya mengambil 4 contoh beretika serta gambarnya sudah tertera. Contoh yang pertama yaitu mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain. Gambarnya sudah tertera. Jadi contoh etika yang pertama adalah mengucapkan salam saat bertamu. Etika itu sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua, gambar yang kedua yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas. Jadi bukan berarti kita hanya mencium kedua orang tua kita saat kita mau beraktivitas, mau pergi kemana-mana, tetapi dengan cara mencium ini kita menghargai maupun sopan kepada orang yang lebih tua. Bukan berarti orang tua kita saja, tapi orang lain pun kita menghargai dengan cara mencium tangan mereka. Yang ketiga yaitu mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain. Jadi etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. Kita ke rumah orang, sebelum masuk kita ketuk dulu pintunya, kita mengucap salam dulu, dipersilakan masuk, barulah kita masuk. Itu adalah sebuah etika yang sangat sopan yang perlu kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Yang terakhir yaitu membuang sampah di tempat sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Etika ini juga pun sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. Yang keempat yaitu yang terakhir, mohon maaf kepada orang yang kita membuat salah. Jadi jika kita berbuat salah maka kita perlu untuk meminta maaf kepadanya. Selanjutnya yaitu sebagai manusia harus beretika. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu beretika? Jawabannya yaitu bahwa dalam kehidupan sehari-hari etika sangatlah penting peranannya. Karena dengan adanya etika maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita adalah agar perbuatan yang tengah kita jalankan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang berikutnya yaitu cara bagaimana beretika. Nah, kita mau beretika pasti ada caranya. Cara yang pertama itu tanggung jawab dan menjalankan pekerjaan harus ditanggung jawab terhadap apa yang diembannya. Yang kedua yaitu menjaga integritas. Integritas ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaannya berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Kita percaya bahwa apa yang kita laksanakan itulah yang terbaik, dan kita pun bertanggung jawab dengan cara kita beretika dengan baik, percaya dengan melakukan yang terbaik, dengan menjaga sikap tingkah laku kita. Yang berikutnya yaitu kerahasiaan. Kenapa ya beretika itu harus ada kerahasiaan? Kerahasiaan itu berarti setiap pekerjaan pasti punya rahasia yang tidak
boleh publik orang lain tahu. Karena itulah kita harus bisa menjaga kerahasiaan pekerjaan kita dengan baik. Itu cara kita beretika. Yang berikutnya yaitu LDK dan dokter. Saya pun menyetujui LDK dari dokter karena menurut saya sesuatu yang dicantumkan demi kebaikan saya maupun masyarakat semua. Tetapi di sisi lain, jika sesuatu yang dicantumkan kurang berkenan, maka saya belum tentu mengikuti. Tetapi saya mengikuti aturan dengan menjaga tingkah laku saya, ya, tetap menjaga etika yang baik di tengah masyarakat maupun dimanapun saya berada. Dari kesimpulannya yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh dirubah, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis.